Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman harrum sujjadan wa bukiya. Sadaqallah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha pengasih dan penyayang, Zat yang dimana segala makhluk ciptaannya itu bergantung kepadanya. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi hari ini sungguh merupakan saat yang demikian berharga bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan penghargaan Allah karena ya usaha kita, dan itu bisa terlaksana karena pertolongan Allah. Ya, pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah. Ini adalah karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hanya orang-orang yang terpilih. Kalau orang yang tidak terpilih maka tidak mungkin bisa. Ya. Kita yang barangkali yang sudah menjalani kehidupan itu kan pernah kita dulu, ya, yang namanya sholat subuh itu sering terlambat. Nah, yang Jawi nanti akan kerinan. Kerinan karena apa? Karena ya itu lewat. Seharusnya subuh sudah bangun, dia belum bangun. Masya Allah. Ya, karena pertolongan Allah kita maka dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan karunia yang luar biasa itu, yaitu bisa menjalankan sholat, dan sholat itu merupakan tiang pokok agama. Pondasinya adalah la ilaha illallah, tauhid. Ya. Jadi ketika seorang itu mendapatkan pertolongan Allah, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah, ini merupakan karunia yang luar biasa ketika dia sudah menjadi manusia. Walaupun sebelumnya Allah sudah memberikan kasih sayangnya kepada dia. Contohnya kita dipilih menjadi makhluk yang paling mulia. Nah, kalau nun sewu nyawa kita kok ditempatkan di selain manusia, kira-kira bagaimana? Kira-kira senang atau enggak kita? Mungkin senang, tapi ternyata yaitu senangnya sebentar sekali. Yang namanya hewan, nah itu kan hidupnya hanya untuk apa? Makan, minum, tidur. Nah,
Ya. Nikah. Itu puncaknya itu dia. Ya. Hanya itu. Ya. Kesenangannya hanya itu. Tapi akhirnya nasibnya di mana? Ayam. Di mana? Kerbau. Di mana? Kambing di mana? Itu. Itu cuma sebentar sekali. Senang tapi sebentar, tapi sudah selesai. Ya. Sedang kita ini oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling mulia dalam surat Atin itu kan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagus cipta. Ini yang pertama, ini adalah karunia yang luar biasa yang diberikan Allah. Ya. Kita pernah mengalami proses karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Prosesnya proses yang luar biasa seperti pernah saya sampaikan. Ya. Kita ditempatkan di rahim ibu kita. Yang itu ternyata adalah tempat yang paling canggih, ya. Pabrik yang paling canggih, hotel yang paling canggih, yang tidak ada pabrik yang lebih hebat dari itu, lebih aman dari itu, dan tidak ada hotel yang lebih hebat, lebih servisnya melebihi rahim ibu kita. Coba subhanallah. Makan tidak usah ngunyah, datang sendiri. Kalau sini kan so enak-enaknya makanan harus ngunyah. Harus minum, coba subhanallah. Di sana minum juga tidak perlu nyedot, sudah langsung datang sendiri. Subhanallah. Sampai pun kita mau ke kloset itu tidak usah repot, dan tidak pernah bau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hotel yang Allah Akbar. Dan apa, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan spesial. Kalau pabrik yang paling hebat pun itu membuat mesti massal sama. Nah, pabrik itu membuat mesti karena jumlahnya banyak sama. Nah, sampai pun ada pabrik yang membuat limited. Tapi apa limited? Terbatas, itu pun banyak masih. Tapi kalau yang namanya kita itu limited, very limited. Kenapa? Setiap kita itu khas, punya ciri sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contohnya wajah saja, sekian ini tidak ada yang sama. Nggak ada, walaupun dia kembar nggak ada. Itu menunjukkan Allahu Akbar, ya, Allah. Ya. Dan termasuk sidik jari, iris mata. Jadi seolah-olah di sana itu programnya adalah program semua itu, tidak ada yang meleset. Karena apa? Catatannya sudah ada, datanya sudah ada, tinggal umpama manusia dipencet satu itu sudah langsung pasti dia tidak keliru yang lain, baik tentang umurnya, rezekinya, tentang jodohnya. Tapi kan ada orang, kalau saya kan belum berjodoh, ya mungkin belum waktunya seperti adik-adik. Loh, kalau saya kan sudah berumur, ojo khawatir, pasti Allah berikan. Pasti, ya. Kalau di sini kok sampai akhir hayatnya belum dapat, Allah sediakan di sana. Ya. Wah, ya lama nunggu. Oh, yang namanya waktu dunia itu ternyata dibandingkan dengan waktu di sana itu tidak ada bandingannya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenikmatannya tidak bisa ada bandingannya. Musibah pun, sakitnya tidak ada
bandingannya. Ya. Lamanya juga tidak ada bandingan. Nah, maka ya kita di sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya, itu Allah menggambarkan bahwa rahmatnya Allah itu ada 100 ya, yang sudah kita pernah dengar semuanya itu ya. Allah itu punya rahmat 100. Nah, ya. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzalla minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim ilal akhir. Nah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, kebaikan, kasih sayang yang akan diturunkan rahmat itu daripadanya di antara jin, manusia dan binatang-binatang, bahkan harimau. Dengan rahmat itulah mereka berkasih sayang dan saling mencintai. Dengan rahmat itu pula lah binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah akan mengakhirkan rahmatnya itu yang masih berjumlah 99 lagi diberikan Allah kepada hambanya pada hari kiamat. Jadi Masya Allah, bagi orang yang beriman tidak akan ada yang lepas ya. Kasih sayang Allah nggak ada, cuman tinggal waktunya kapan ya, bentuknya apa itu hanya Allah sendiri yang menentukan. Tapi di dunia saja kita sudah merasakan seperti tadi itu ya. Pernah tinggal di hotel yang paling canggih dan paling servisnya luar biasa. Di dunia saja diperlihatkan. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu masih menyimpan yang 90, yang di sini dibagi entah berapa triliun ya. Satu dibagi entah berapa triliun, manusia dan jin, bahkan hewan, bahkan alam. Nah, ya, karena dalam ayat itu kan ya, bahwasanya yang namanya rahmatnya Allah itu kan meliputi segala sesuatu ya. Dalam surat Al-A'raf itu penggalanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku itu adalah meliputi segala sesuatu ya. Jadi semuanya itu diberi kasih sayang oleh Allah. Nah ini yang paling harus kita kejar ini. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku itu, kasih sayangku itu akan aku tetapkan, akan aku sempurnakan lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Nah mudah-mudahan ya dengan ibadah kita, sholat kita ya, zakat kita, sedekah kita, mungkin yang sudah haji ya, dan puasa, nah, itu mudah-mudahan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka puasa itu kalau al-imsak, menahan. Artinya menahan itu mesti sesuatu yang rada abot. Nek ora abot kan nahane ya ning sepele ya. Tapi kalau sudah puasa itu kan mulai berat. Nah, terutama puasa itu Masya Allah, saya termasuk yang amat sangat kurang. Senin Kemis lewat, Yaumul Bid kadangan lewat ya. Syakban ya. Wah, subhanallah. Rasulullah SAW memberikan contoh, beliau itu yang namanya amalan-amalan ya, sholat wajib, sholat lail, puasa, sedekah, itu adalah
Amalan harian. Amalan harian. Termasuk puasa. Ya. Salah satu contoh yang kalau Senin Kamis kan biasa. Rasulullah SAW pagi-pagi ke dapur kemudian tanya, hari ini ada makanan apa pada sang istri? Istri di dalam mungkin karena sibuk karena apa, nah, sampai mengatakan hari ini tidak ada apa-apa. Coba bayangkan kalau kita jadi jadi orang yang di rumah itu seharusnya ada yang sudah mengerjakan tugasnya tapi tidak dikerjakan, kemudian kita menderita kurang, gimana? Kita bosnya di situ gimana? Tapi Rasulullah gimana? Beliau menahan gelo, menahan amarah, kemudian mengatakan, ya kalau gitu hari ini aku puasa, ora sahur. Nah, coba kalau kita puasa nggak sahur gimana? Masya Allah. Saya kemarin hampir kelinan, makanya wah lelah sampai nggak menikmati. Masya Allah, tapi masih bisa sahur. Subhanallah. Ini menahan. Ya, jadi hidup itu intinya kita harus belajar menahan. Menahan apa ya? Menahan itu nggak enak itu. Orang tangi kasih orang enak. Ini betul. Nyambut gawe ora enak. Sinau belajar ora enak kan? Berbuat baik pada orang lain apalagi. Ya. Tapi ketika kita bismillah, ya, bismillah. Ya, karena Allah. Kemudian melakukan itu dengan penuh rasa rela. Apalagi dengan sentuhan kasih sayang Allah. Ini nilainya akan luar biasa, menjadi orang yang paling sukses. Maka satu ayat pernah dipraktekkan oleh seorang nabi, itu suksesnya sampai sekarang belum ada yang nandingi, yang pernah saya sampaikan. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Hanya ngamal ke satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, dalam surat An-Naml itu. Nah, ya. Surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Nah, surat yang ke-27. Dia mengamalkan satu ini. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah karena Allah. Minta izin Allah. Minta bayaran kepada Allah. Dan dia mencoba melakukan segala sesuatu itu dengan kasih sayang sebagaimana sifat Allah itu. Sifat Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, ini kalau mendapatkan karunia itu karena dipilih oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, ya, itu segalanya jadi nikmat. Ya, kita hidup ini kan kadang-kala cari nikmat sedikit saja kangelan. Ya, karena apa ya? Karena itu kita seringkali tidak kuat menahan. Kurang sidik langsung omong, langsung nuding. Nah, gimana? Main nuding sana satu, kembali berapa? 4. Subhanallah. Ini beratnya orang bersama itu gitu. Nah, ya harus bisa nahan. Kan ada orang wah enak ya sampean duwe konco, duwe garwa. Jebulane disitulah perjuangan yang paling berat menghadapi orang yang terdekat, menghadapi orang yang sudah saben hari weruh kelakuane, sifatnya. Allahu Akbar. Belum anak, Masya Allah. Wah, anak juga demikian. Belum nyandak pikirannya. Allahu Akbar. Ya seneng tuapi ya. Oh, maka enak orang gue keluarga. Oh iya. Walaupun ada kekurangan, tapi semua Allah itu sudah mengatur semuanya. Semuanya adalah pas bagi kita, nggak ada yang lewat. Cuman tadi itu
Sudah bismillah atau belum? Yakin atau belum akan rahmatnya Allah yang akan diberikan besok? 99 rahmat. Di sini satu apa enggak penting? Oh, satu itu pun amat sangat penting karena 99 bisa diraih harus melewati satu itu dulu. Nerima ora. Nek wis ana bagiane kuwi kira-kira wis merengut apa ora? Wis sok ngene apa ora? Ya mboten subhanallah. Itulah. Semakin kita bisa menahan ya, semakin nanti seperti orang memanah itu semakin ditarik itu kan semakin berat. Ya enggak? Ya kalau nariknya sedikit, nahannya sedikit ya sampai dekat, tapi kalau nahannya agak banyak akan lewat panah itu akan jauh dan semakin kita menarik lebih jauh lebih berat menahannya, anak panahnya akan melesat lebih. Dunia ini memang dekat, tapi untuk ke sana itu perjalanan yang amat sangat lama, sangat berat. Maka berbahagialah orang yang bisa menahan lebih kuat. Menahan apa? Menahan cetile. Nah, kan setiap kita punya cetil kabeh jane. Iya, nggak ada orang yang nggak punya cetil pasti. Tapi orang yang beriman, cetil nek gua awake dhewe aja lah, makanya diinfakkan. Ya, walaupun berat, bismillah, percaya. Allah pasti akan membalas dengan balasan yang seharusnya lihat sesuatu yang tidak tempatnya kita marah, tapi tahan. Kita tidak ingin juga dimarahi oleh Allah, maka kita harus jangan senang memarahi, aja senang nyeneni senen. Ya sekali-kali mungkin meluap, tapi cepat kembali direm. Ya, jangan sampai dilepaskan. Wah, masih sing biyen wedi. Usah. Ya terungkap ya istighfar lah. Maka ucapan yang terbaik adalah ucapan la haula wala quwata illa. Itu adalah ucapan perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga. Ketika kita bisa menahan dengan ikhlas ya, itu ternyata perbendaharaan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang. Kita bisa menahan itu tadi cetilnya itu ya. Jangan sampai kebanyakan, sedikit saja. Insya Allah. Nah, para jamaah rahmatullah. Ya, mudah-mudahan ya kita masih diberi waktu oleh Allah. Ya mari kita banyak-banyak ya mohon maaf pada Allah, mohon ampun pada Allah, dan banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, karena yang namanya di dunia ini kan non sewu nek wong Jawa ngandhakake ming sawang sinawang. Nek ndelok wong penak banget. Kayaknya awake dhewe iki sing paling semua punya semua problem sama, dan Allah Maha Adil. Problemnya mesti sesuai dengan kemampuan. Maka banyak ucapkan la haula wala quwata, dan banyak belajar mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, legorillah. Nah, Pak R itu kalau menerangkan raditu billahi rabban, luar biasa. Ya, aku ridho, rela. Ya. Rob, Allah sebagai Robku, sebagai Tuhanku. Nah, ya. Wa Islami dina, dan aku rela diatur dengan Islam. Ya, termasuk itu ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah pada kita. Mudah-mudahan kita rela. Ya, karena
Tidak akan ada yang tidak akan diberi kasih sayang yang sempurna bagi orang-orang yang beriman dan Jadi ini saja yang saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri yang sampai saat ini sedang belajar. Belajar apa? Belajar bismillah, belajar alhamdulillah, ya. Belajar tadi itu la haula wala quwata illa billah. Dan Allah masih memberi waktu pada kita sehingga kita bisa lebih berbenah diri, dan mudah-mudahan ini Ramadan ini bisa disempurnakan oleh Allah untuk kita. Jangan dulu dipanggil sebelum Ramadan selesai. Nah, ya nanti domanya kalau sudah masuk Syawal ya jangan diambil dulu. Terus mepel harus minta semuanya diminta. Jangan bosan-bosan untuk meminta, karena Allah itu senang pada orang yang meminta. Kalau kamu tidak meminta itu berarti dia sombong. Demikian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.